apabila kita menuruti akidahnya Rasulullah, mengesahkan Allah Ta'ala. Apabila kita mengikuti syariatnya Rasulullah, fikih. Apabila kita mengumpati akhlaknya Rasulullah, tasawuf. Yang ketiga-tiganya itu digawi Nabi waktu Nabi hidup. Nah, digawi Nabi. Jadi Nabi itu sudah bertasawuf walaupun sambatan tasawuf itu belum ada di zaman Rasulullah. Nabi itu sudah bersifat 20 walaupun sambatan sifat 20 belum ada di zaman Rasulullah. Praktiknya sudah ada. Tapi kenapa di kemudian hari ada sebutan tasawuf, ada sebutan fikih, ada sebutan sifat 20? Karena di kemudian hari banyak penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan akidah, aliran-aliran yang sesat, fikih pun banyak penyimpangan-penyimpangan, tasawuf pun kayak itu juga. Maka oleh para ulama yang jumhur ulama yang ijma, nah nangka ini yang bujur nah sifat 20 mun hendak menurutin Nabi yang waktu masih hidup. Nangka ini nah kitab-kitabnya, nangka ini pelajarannya. Lalu dibedakanlah dengan sebuah nama, dengan sebuah judul sifat 20. Hanya membedakan bahwa ini yang bujur, yang itu salah. Itu maksudnya diberi nama tuh, sebab bila kita kada memberi nama sedangkan kita jauh sudah zamannya dengan Nabi, kada diberi nama, sandal pun bisa tapa huruf. Ya kalau dapat sandal tuh sama, miriknya sama, warnanya sama, porukai sekalinya pun orang. Kenapa tahu pun orang? Sasak. Atau kalunggaran. Nah, sandal aja bisa tapa huruf pun kada diberi nama. Makanya pin tulisin arang pian situ nah, adul miing tulisin situ nah. Ada tatap huruf lagi. Sama apa lagi urusan agama? Tuh toko tuh nah ada nama-namanya kada. Toko anu. Kenapa? Supaya jangan salah masuk. Apalagi urusan agama. Urusan akidah diberilah judul sifat 20. Ijma ulama bila kada belajar sifat 20, nah belum sempurna imannya. Itu jadi Imam Sanusi. Bila mengingkari sifat 20 bahwa murtad. Kenapa murtad? Karena sifat 20 mengajarkan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu bersifat qidam, bersifat baqa, bersifat mukhalafah. Kita mengingkari itu murtad. Nah. Lalu ada pulang ajaran yang disebut tasawuf naranya, di mana kita mencari mendapat ajaran itu di kitab-kitab. Nah, lalu ada namanya, ada ulamanya, ada pengarangnya, ada pensarahnya, ada penulis matanya dalam rangka menjaga ajaran yang benar itu supaya jangan kabur, jangan kabus, jangan model kayak tak campur-campur lawan yang sesat-sesat. Nah, maka para ulama pun sepakat ajaran tasawuf itu kembalinya kepada kalaunya kita sekarang diantaranya adalah kitab-kitab Imam Ghazali, kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib. Nah, kenapa harus dua orang itu? Itu yang paling utama lah. Nah, banyak lagi kayak kitab si Abdullah Besarani dan lain sebagainya banyak. Cuma diantara itu seluruhnya kembali kepada dua itu. Karena dua orang ini terus ke atas sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ini pun berisi sanad, berisi guru, berisi kitab terus menerus sampai kepada Imam Hasanul Basri. Itu kalau disebut-sebut nama-namanya ada itu. Nah, kenapa harus Imam Hasanul Basri? Imam Hasanul Basri yang paling paham dengan tingkah laku akhlak para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sidin muridnya. Ulun kada percaya dengan orang yang di akhir zaman yang mengaku ahli tasawuf. Lebih percaya lawan guru kita yang berisi sanad sampai kepada Imam Hasanul Basri. Nah, lalu Imam Hasanul Basri ini nih murid para sahabat jangan diragukan murid Rasulullah. Nah, kayak itu. Nah, maka mutabaahnya kita jangan menyimpang sesuai dengan wasiat dari guru-guru kita, terutama guru kita guru sekumpul. Ini mutabaah kita nah dengan Nabi, jangan menyimpang dari wasiat guru kita guru sekumpul. Bukan hanya guru sekumpul berwasiat seperti itu. Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sidin mewasiatakan yang sama seperti wasiat dengan guru sekumpul. Bukan hanya itu, Syekh Abdul Samad Palimbang dalam kitab Sidin Syarus Sadikin pun berwasiat seperti itu juga. Sama wasiatnya. Apa bunyinya? Bahwa bukan hanya mereka bertiga, ini supaya lebih paham lagi nah. Bubuhan yang orang Banjar.
Datu kita, Datu Kasful Anwar, buka kitab Sidin Sarah Jawharah Tauhid, ada bahasa Melayu. Di situ ditulis, ujar Sidin, jangan menyimpang akidah kita dari Asy'ariyah Maturidiyah. Itu bahasa ilmiahnya. Nah, kalau bahasa sederhananya sifat 20. Jadi mun hendak mengikut etikatnya Rasulullah, pelajari sifat 20. Karena kita disuruh mengikut lawan Nabi. Pintangan mana? Pintangan etikatnya. Imbah itu pulang fikih, jangan menyimpang dari madzhabul arba'ah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mun ada Imam Samudra, jangan umpat kita. Karena lain dari yang empat ini nah. Nah, yang empat ini nah. Kalau pang ada yang merasa jadi Imam Samudra, jangan umpatan. Nah, yang empat ini yang diikuti fikihnya. Nah, Indonesia sampai wilayah Nusantara yang bahari dikuasai oleh Majapahit, naran panglimanya Gajah Mada, itu disebut wilayah Nusantara naranya. Mayoritasnya mazhab Syafi'i yang dibawa ajaran oleh Wali Songo. Nah, mayoritas fikihnya mazhab Imam Syafi'i. Jadi bila ada yang di luar mazhab Imam Syafi'i masuk ke negeri Imam Syafi'i, beadab dong. Nah, jangan pindah paha haratnya. Nah, imbah nintu pulang ini wasiat nih kada ulun bagayaan. Hendak melihat kitabnya, datangi 3 mata kita melihat picak sebelah atau orang itu. Nah, yang ketiga, tasawuf kita, akhlak kita mun hendak sama dengan akhlak Nabi. Nah, umpati wasiat guru kita, baguru, bakitab, pelajari kitab-kitab Imam Ghazali. Nah, pelajari kitab-kitab Imam Ghazali, pelajari kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, kitab-kitab Imam Ghazali, Habib Abdullah Al-Haddad itu menjadi rujukan para ulama sesudahnya. Menjadi rujukan para ulama sesudahnya. Bahkan Ibnu Athaillah Sakandari mengarang kitab Hikam, mengambil rujukan dengan kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Nah, maka jelaslah sudah. Bahkan para pesantren-pesantren di Nusantara, Indonesia sampai Kalimantan, itu ilmu-ilmunya para ulama itu kada keluar dari pemahaman Imam Al-Ghazali. Tasawufnya itu. Nah, maka itu sudah jelas sudah. Mempelajari 3 perkara ini hukumnya fardu ain. Kenapa kita mempelajari? Dalam rangka mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mustahil kada bersifat patanah, karena sidin wajib bersifat patanah. Kita pun hendak mengikuti Nabi mustahil juga kada bersifat patanah. Wajib kita bersifat ilmu, paham. Kada mungkin kita mengikut Nabi mun kita bebungulan. Artinya belajar sifat 20 kada belampu. Belajar fikih kada belampu. Nah, belajar tasawuf kada belampu. Maka mun hendak bujur mengikut, langkah pertama adalah menuntut ilmu. Tujuan kita supaya kita parak lawan Nabi. Nah, dekat dengan Rasulullah. Kalau sudah etikat kita sama dengan etikat Nabi, barakat belajar sifat 20. Amal kita, ibadah kita sama dengan amal Nabi, barakat belajar fikih. Imbah itu pula akhlak hati kita mahirip-hirip juga dengan akhlak Nabi. Nah, barakat belajar tasawuf. Seluruhnya itu barakat kita belajar dulu. Ada gurunya, ada kitabnya. Nah, maka kita ini dihukumi oleh Allah dekat dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mau hendak dekat dengan Nabi, alim dulu dengan 3 mata pelajaran ini nah, yang disebut fardu ain ini. Bila kada paham yang 3 ini, jauh lawan Rasulullah. Nah, kalau pangkena di sini ada belajar masalah ilmu-ilmu yang tinggi benar, yang dilajari orangnya sambahyang gin kada suasana sambahyang, bodoh kada paham. Sekalinya dilajari ilmu tinggi, pas benar rasuk liur, akhirnya jadi Tuhan, kada basambahyangan lagi. Nah, padahal kita disuruh dekat dengan Rasulullah. Maksud dekat, turuti Rasulullah. Kalau kita mau menuruti Rasulullah, dihukumi dekat. Nah, dekatnya kita dengan Rasulullah karena mutabaah kepada sidin. Nah, itulah disebut mutabaah zahir kepada Rasulullah. Nah,
Sedangkan mutabaah batin dituntut, disuruh juga. Apa itu mutabaah batin? Mangganang Nabi waktu kita menuruti gawian siden. Nah, itu disebut mutabaah batin namanya. Mangganang Nabi, ini bahasa sederhana. Nah, supaya jangan sampai sesat kita. Dia bisa salah paham, timbul mengaku Nabi. Gara-gara belajar Nur Muhammad mengaku Nabi akhirnya. Hati-hati. Harapnya pang mengaku Nabi. Nabi itu minyak apa? Paluhnya bau misik, seorang bau hapak. Mengaku Nabi juga. Nabi kita Muhammad kantutnya bau harum. Kita pang yang salis semaan bertambah batukan mencium bau kantut seorang. Mengaku Nabi harapnya pang. Nah, Nabi pemurah seorang pemalar. Mengaku Nabi harapnya pang. Nabi pemurah seorang pemalar. Nabi pangurihingan seorang perangutan. Harap benar. Nah, akhlak diumpati akhlak Nabi. Jangan hendak bertinggi-tinggi ilmu. Bertinggi-tinggi ilmu akhirnya kada baca lagi Quran hendak tinggi. Nah, kada baca lagi. Padahal disuruh Quran itu dibaca. Nah, maka itu kita belajar sifat 20, fikih, tasawuf, satu tujuan, hendak baparak lawan Nabi. Nah, lalu kita mengamalkan, dihukumi sudah parak, tinggal mangganang, rasa lilihatan lawan Nabi. Nah, orang yang rasa lilihatan di hatinya berucap dengan sebuah kata-kata, waktu inya beudu membasuh muha, inilah akhlaknya Rasulullah. Basuh tangan dulu mengucap bismillahirrahmanirrahim hendak beudu kaganangan lawan Nabi, lalu terucaplah kata-kata di hatinya, inilah akhlaknya Rasulullah. Nah, kalau sudah gawiannya bujur lalu inya mengerjakan dan inya mengganang Nabi dengan sebuah ucapan, inilah akhlaknya Rasulullah, maka orang tersebut sudah dianggap mutabaah kepada Rasulullah zahiran dan batinan.